Oke, materi kuliah kita kali ini yaitu mengenai pengembangan media pembelajaran pendidikan konservasi. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi kali ini? Itu yang pertama, kita akan belajar mengenai apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Kemudian kita juga akan mendiskusikan tipologi atau bentuk-bentuk dari media pembelajaran. Kemudian juga kita akan mempelajari mengapa sih kita perlu media pembelajaran di dalam pendidikan lingkungan. Kemudian faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan apabila kita ingin memilih atau menentukan media pembelajaran yang akan kita gunakan untuk program pendidikan konservasi kita. Apa itu media pembelajaran? Di sini ada beberapa definisi atau beberapa penjelasan mengenai arti dari media pembelajaran. Itu yang pertama, yaitu includes all the materials and substantial resource which an educator can use to implement instruction and facilitate student achievement of instructional objective. Jadi maksudnya adalah semua material atau sumber daya yang bisa digunakan oleh seorang pendidik untuk mengimplementasikan atau menyampaikan atau memfasilitasi mengenai tujuan-tujuan instruksional dari suatu pembelajaran. Kemudian juga media pembelajaran, ini disampaikan bahwa media pembelajaran facilitate learning or increase understanding of material and enhance comprehension of the learners. Jadi dapat memfasilitasi atau meningkatkan pemahaman dari materi yang diberikan di dalam suatu pembelajaran atau suatu pelajaran agar learners ini bisa student atau target sasaran kita agar lebih memahami secara komprehensif mengenai materi yang kita berikan. Nah, di sini juga disampaikan menurut Swan 1977 bahwa media atau dalam jamaknya itu medium itu adalah suatu cara atau suatu alat untuk berkomunikasi atau mentransfer learning concept atau tujuan kepada individu yang lain. Oke, jadi media pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, di sini kita lihat yang digambarin di pojok, itu kan dalam suatu pembelajaran atau dalam suatu komunikasi atau dalam suatu transfer informasi, paling tidak ada 3 aspek utama, yaitu yang pertama adalah trainer atau edukator atau orang yang memberikan pelajaran. Kemudian yang kedua ada learner atau student atau target sasaran atau partisipan dari suatu kegiatan pembelajaran. Nah, di antaranya itu adalah medianya. Jadi media itu adalah alat, means, tools, atau segala sesuatu yang membantu seorang trainer atau edukator untuk memberikan, menyampaikan, mentransfer materinya kepada learnernya atau kepada target sasarannya. Oke, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi setidaknya ada 4 bentuk, 4 tipe, yaitu yang pertama media visual, yaitu jenis media yang memanfaatkan indera penglihatan yang dapat dilihat oleh peserta didik. Oke, dengan demikian menggunakan media pembelajaran tergantung dari kemampuan penglihatan peserta didiknya. Itu media visual. Di sini disampaikan juga contohnya ada media cetak seperti buku, modul, jurnal, poster dan yang lain-lain. Nah, kemudian ada media audio. Nah, kalau visual itu dia menekankan pada indera penglihatan yang kita baca, kita lihat. Nah, sedangkan kalau media audio itu jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran dari peserta didik tadi. Jadi pesan dan informasi yang disampaikan itu berupa pesan verbal, bisa bahasa lisan, suara, bunyi-bunyian, musik dan yang lain-lain. Oke, kemudian ada media audio visual, jadi campuran dari visual dari indera penglihatan.
dengan audio, dengan indera pendengaran. Itu suatu jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran dalam suatu proses atau kegiatan. Ini contohnya, kalau di sini disampaikan ada film, program TV, atau video. Nah, kemudian ini yang keempat, yaitu ada multimedia. Nah, multimedia itu media yang melibatkan beberapa jenis media secara terintegrasi dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi bisa audio, visual, bisa sentuhan, bisa jadi kelima indera itu digunakan. Begitu. Kalau visual tadi kan mata ya, audio kemudian itu dari memanfaatkan telinga. Kemudian kalau audio visual itu mata dan telinga. Nah, kalau multimedia itu panca indera itu bisa digunakan. Kalau sekarang kan sudah ada 4D, 3D, 6D. Nah, itu juga ada VR ya, virtual reality, mixed reality, dan yang lain-lain. Itu sudah termasuk ke dalam multimedia. Karena banyak sekali indera yang dimanfaatkan untuk kita dapat belajar mengenai sesuatu hal. Nah, kalau tadi itu tipologi berdasarkan indera penglihatan, berdasarkan panca indera yang digunakan. Nah, kalau ini tipologi berdasarkan era atau zaman, kemajuan zaman. Jadi kalau berdasarkan kemajuan zaman, media pembelajaran itu katanya dibagi menjadi dua. Itu yang pertama traditional material. Jadi kalau yang printed materials itu yang hard copy, buku, handout, dan yang lain-lain. Itu katanya adalah media pembelajaran yang tradisional. Sedangkan kalau yang terbaru itu komputer, real objects atau model, kemudian DVD, CD-ROM, interactive whiteboard, internet, multimedia itu sudah masuk ke dalam newer material zaman sekarang lah ya, yang virtual reality, mixed reality, dan yang lain-lain. Nah, di sini bisa dilihat ada real object atau model. Kalau kita belajar mengenai pendidikan lingkungan, kalau kalian masih ingat atau mungkin sudah diberikan ya, bahwa kita itu dalam skup pendidikan lingkungan itu kita belajar untuk lingkungan, belajar dari lingkungan, dan belajar tentang lingkungan. Oke, jadi lingkungan kita sekitar itu bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran juga. Jadi jangan berpikir bahwa kalau media pembelajaran itu harus kita buat. Tidak, tapi hal-hal yang di sekitar kita itu juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, ini ada lagi pembagian media. Jadi kalau di sini dibagi berdasarkan ada print, ada visual, ada audiovisual, ada static atau display, dan ada elektronik. Tapi sebenarnya intinya sama ya, hampir mirip-mirip, hanya beda pengistilahan atau pengkategoriannya saja. Di sini kalau print itu pamphlet, handout, study guide, manual. Kalau di atas tadi itu dia sudah termasuk ke dalam visual ya. Dan di sini print dengan visual itu dibedakan. Tidak usah bingung dengan istilah atau tipologi, tapi kita lihat saja bahwa pamphlet, kemudian chart atau grafik, slide, chalkboard, radio, komputer itu merupakan media pembelajaran atau alat yang membantu kita mengkomunikasikan materi yang akan disampaikan kepada target sasaran. Nah, ini penjelasan dari printed material. Jadi di sini disampaikan bahwa printed material atau di atas itu ada yang diistilahkan visual atau print, itu katanya itu efektif untuk mengkomunikasikan informasi konservasi di berbagai situasi. Jadi bisa dipakai kapanpun, dimanapun. Nah, ini printed material itu bisa di handout itu disebarkan di sekolahan, kemudian di kantor-kantor, kantor penyuluhan, kemudian juga bisa disampaikan pada saat presentasi oral, pada keluarga, di public meeting places, jadi tempat-tempat kumpulnya masyarakat, orang-orang, tempat pertemuan, dan di tempat-tempat yang lainnya. Bahkan kalau untuk printed material itu kadang-kadang bisa dijual juga. Buku itu kan media pembelajaran ya,
itu printed material, dan itu biasanya dijual. Nah, kemudian untuk orang-orang yang literasi, kemampuan literasinya terbatas, biasanya comic book atau foto novel dengan banyak foto itu juga bisa dibuat. Kemudian untuk panjangnya, substansinya, kualitasnya itu juga beragam, tergantung dari tujuan pembuatan media tadi. Nah, di sini disampaikan bahwa untuk audiensnya atau target sasarannya, kalau printed material itu untuk segala umur, dari TK atau bahkan bukan playgroup ya. Kemudian juga baik yang literate, maksudnya bisa baca, atau mungkin bisa didesain untuk yang illiterate atau yang tidak bisa baca. Kalau misalnya yang bisa baca, berarti kan ada huruf-hurufnya, ada kalimatnya ya. Nah, tapi kalau yang tidak bisa baca atau illiterate, berarti lebih banyak, bukan lebih banyak, tak berarti yang ditampilkan adalah gambar. Gambar itu kan bisa mengungkapkan sejuta kata, itu katanya ya. Nah, kemudian ketika penggunaannya sesuai atau tepat, material atau media jenis print ini sesuai untuk mengkomunikasikan konsep yang sederhana kepada sejumlah orang yang besar, banyak maksudnya. Kemudian juga printed material ini efektif jika menjadi bahan pelengkap untuk kegiatan atau program pendidikan konservasi. Jadi tidak berdiri sendiri begitu. Nah, kemudian juga akan tetapi kalau misalnya itu tidak merupakan bagian program, jadi hanya memang pure untuk media pembelajaran, itu juga bisa. Jadi fungsinya bisa jadi sebagai suplemen, pelengkap, tapi bisa juga berdiri sendiri. Media pembelajaran berupa print atau hard copy itu memiliki kekuatan dan juga kelemahan. Di sini kita bisa baca ya. Untuk kekuatannya itu bisa mengkomunikasikan suatu informasi kepada sejumlah besar orang dengan biaya yang lumayan murah. Dan kemudian juga printed material itu bisa refer lagi, dibaca lagi secara berulang-ulang oleh target sasaran kita. Nah, akan tetapi juga printed material juga bisa didesain atau dirancang itu hanya untuk target yang tertentu, sejumlah kecil, jadi bisa untuk target sasaran yang besar, tapi bisa juga target sasaran yang jumlah kecil. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sebagian tipenya atau sebagian dari printed material, bentuk printed material ini bisa dijual untuk mendapatkan uang untuk biaya konservasi. Tapi kelemahannya, publication depend on the reader willingness to pick them up and read them. Jadi walaupun mereka sudah membeli, tapi kelemahannya belum tentu mereka baca. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk membaca ya. Apapun kan kita hanya menyebarkan, kita tidak bisa nungguin, ayo dong dibaca gitu. Mungkin pada saat itu bisa. Mereka mungkin baca sekilas, tapi kita tidak mungkin menunggu semua orang untuk membaca printed material kita. Nah, kemudian juga untuk produksinya, kadang-kadang biayanya itu mungkin bisa lebih besar. Mungkin. Ya, itu kan tergantung bahan, tujuan, dan yang lain-lain. Nah, kemudian juga jika kita atau pemilik program, atau di sini dikatakan edukatornya, itu memproduksi, itu menghasilkan atau membuat dari publikasi tadi secara independen, maka dia harus seperti kalian misalnya nanti membuat suatu program, berarti kan kalian harus ada yang bisa menjadi penulisnya, harus ada yang menjadi kartunis, layouting, editor, printing, dan yang lain-lain. Dan itu kan memerlukan biaya juga. Oke. Nah, dari penjelasan dari kelemahan dan kelebihan dari printed material tadi, jadi ada implikasi.
jika kita akan menggunakan dari printed material untuk media pembelajaran program kita. Di sini sampaikan bahwa untuk publikasi kita bisa memilih apakah kita akan memproduksi publikasi yang murah atau memproduksi printed material atau publikasi yang mahal. Jadi kalau kita bisa, kalau misalnya yang murah mungkin hanya kata-kata, warnanya black, warnanya hanya hitam dan putih, kemudian kertasnya memilih yang murah dan yang lain-lain. Nah, kalau yang mahal berarti fotonya yang bagus, berwarna, kemudian layoutnya yang lebih profesional atau yang lebih keren. Nah, kemudian juga di sini disampaikan bahwa untuk kita membuat suatu printed material, berarti biasanya kita memerlukan orang yang memiliki keahlian. Apapun untuk membuat suatu printed material, berarti kan harus ada yang bisa menulis, ya kan? Kemudian harus ada yang bisa layout, ada yang editing. Kemudian ada yang ada editornya, kemudian ada yang membuat cover dan yang lain-lain. Nah, setelah itu juga kalau misalnya kita membuat media pembelajaran berupa printed material, kita harus berpikir bagaimana cara mendistribusikan dari printed material tadi. Apakah mau dibagikan langsung, free? Dibagikan juga, apakah mau dikirim pakai pos? Ataukah mau disebarkan kalau misalnya di tempat-tempat yang ramai? Ataukah mau seperti yang kalau yang promosi-promosi itu yang promosi dilempar di angkot gitu kan, itu kan printed material juga ya, dan itu kan menyampaikan informasi. Nah, apakah akan seperti itu ataukah hanya ditempel atau mau seperti apa agar kita agar informasi yang ingin kita sampaikan itu sampai ke target sasaran kita. Oke. Kemudian, nah di sini ada dua gambar, di bawah ada dua foto, bisa dilihat tiga foto. Yang di pinggir itu, yang di sebelah kanan yang gambarnya yang banyak, itu dia menunjukkan menerangkan mengenai lemur ya. Lemur dia printed material, tapi dia tidak dibagikan. Jadi ini kalau misalnya ada yang sudah pernah ke Jatim Park 2 di Malang, ini ada di sana. Berupa buku bergambar, dan dia disampaikan di dia disimpan di jalur sirkulasi. Kalau di RA itu ada jalur sirkulasi kan, jalur mondar-mandirnya pengunjung, jadi pengunjung bisa lihat. Nah, kemudian bisa dibaca-baca gitu. Ini tidak dibagikan memang mungkin karena kalau dibagikan akan cukup mahal ya. Udah gambarnya banyak, settingannya juga lumayan keren gitu. Jadi dia disimpan di jalur sirkulasi, jadi setiap orang tuh bisa melihat, membaca. Nah, kemudian yang tengah ya, ini sebenarnya relatif lebih murah ya, banner, tapi agak tidak mungkin juga kalau misalnya banner itu dibagikan kepada setiap orang. Jadi ini juga disimpan di tempat-tempat yang memang banyak dikunjungi oleh orang, jadi orang bisa baca. Oke, nah yang gambar yang ketiga yang ada mbak-mbak pakai kerudungnya yang sedang tersenyum manis itu lebih murah, bisa dilihat ya, itu hanya nggak hanya juga sih kalau kita print banyak ya, tapi kalau kita lihat itu ukuran A4 dengan hanya menunjukkan gambar gitu, print-printan lebih murah dibanding yang pertama dan yang kedua. Nah, yang ini kan memungkinkan untuk dibagikan kepada orang-orang, tapi informasinya kita bisa lihat informasinya terbatas hanya gambar dengan nama. Jadi informasi yang disampaikan juga menentukan bentukan murah mahal dari printed material kita. Nah, ini penjelasan mengenai audiovisual. Sama dengan printed material tadi, bahwa audiovisual dapat digunakan untuk berbagai kelompok sasaran, dari anak sekolah sampai petani, sampai sini government leader, jadi sampai pemimpin, gubernur dan yang lain-lain. Nah, kemudian juga di sini disampaikan bahwa untuk audiovisual itu bisa secara efektif keep people attention, jadi bisa terus menarik perhatian para target sasaran pada saat kita mengkomunikasikan informasi atau message mengenai lingkungan atau mengenai hal yang ingin kita sampaikan.
Nah, di sini disampaikan bahwa untuk audiovisual pada waktu yang tepat itu bisa mengkomunikasikan informasi yang cukup atau yang lebih mendalam dibandingkan dengan printed material. Ya jelas ya, karena audiovisual ya seperti yang saya lakukan sekarang, kalau misalnya hanya PDF-nya yang diserahkan kepada Anda baru bisa membaca, tapi mungkin hanya gambarannya. Tapi kalau misalnya ada audionya, saya bisa menerangkan, audionya kan suara saya nih, saya bisa menerangkan dengan agak lebih mendalam. Nah, ini katanya most effective in changing environmental behavior when used as a supplement. Sama dengan yang printed material juga. Ini akan sangat berguna jika menjadi pelengkap dari program kita. Jadi tidak hanya lepas sendiri gitu. Tapi lepas sendiri juga tetap bisa ya. Akan seperti disampaikan use alone. Jadi kalau misalnya memang hanya sebagai hanya lepasan gitu kan, bukan merupakan bagian atau media dari program kita, itu juga bisa, dan itu bisa meningkatkan people awareness juga. Di sini disampaikan audiensnya untuk semua umur, publik maupun target sasaran tertentu. Ini kekuatan dari media audiovisual, bahwa speaker atau yang ngomong atau yang menyuarakan itu bisa mengkomunikasikan dengan lebih dalam. Tadi sudah sampaikan ya, untuk mengencourage yang mendengar untuk berperan aktif dibandingkan dengan printed. Iyalah, kalau printer kan hanya bisa baca, tulisannya kan tidak bisa mengencourage. Tapi kalau misalnya saya bisa, kalau yang ngomong kan kita bisa sambil mengencourage orang-orang, sambil menarik perhatian orang-orang gitu kan. Nah, kalau kata-kata kan, kalau visual saja kan tidak bisa ya. Nah, ini juga bisa dilanjutkan atau diikuti dengan nasihat atau saran, dan juga bisa sambil menjawab pertanyaan. Tapi menjawab pertanyaan itu jika interaktif ya. Jika audiovisualnya interaktif. Kalau tidak kan kalian juga tidak akan, ini nonton di YouTube bisa interaktif, kalau kalian bertanya di situ nanti saya jawab, itu bisa. Tapi kalau langsung itu mungkin ada yang bisa, ada yang tidak, tergantung apakah dia one way atau two ways interaktif. Oke, kemudian can obviously help speaker get their point across. Jadi dengan audiovisual itu yang ngomong dia bisa langsung menekankan pada hal-hal atau pada poin-poin pentingnya. Jadi tidak harus kalau misalnya baca kan target sasarannya kan harus ngelihat semua baca. Tapi dia belum tentu tahu yang mana yang menjadi poin pentingnya. Tapi kalau misalnya ada audionya, ada speakernya, ada yang ngomongnya, berarti yang speakernya itu yang bisa menyampaikan, oh ini loh yang pentingnya itu yang sebelah mana gitu. Dan menjelaskan lebih dalam lagi. Oke. Kemudian juga dapat disiapkan dalam berbagai bahasa. Kan kalau visualnya dari mulai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, dan lain-lain. Kemudian juga jika kita membuat slide dengan yang menarik, itu bisa lebih menarik perhatian target sasaran. Oke, kalau baca tadi kan, kalau hanya printed, hanya pamflet, hanya buku, agak sulit untuk kan tadi sudah disampaikan kayak kalau buku, kalau sudah tidak tertarik ya udah ditaruh gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan slide dan ada audionya, nah seperti saya sekarang, saya harus berusaha bagaimana untuk keep engage, untuk bisa sampai attention atau perhatian dari yang dengar itu tetap ada gitu. Gimana nih caranya? Oke, nah di sini disampaikan radio usually the most effective mass media for presenting extensive information to rural people. Karena yang sampai saat ini bukan sampai saat ini ya, saat ini sebagian besar yang masih mendengarkan radio itu sebagian masih di rural area, di pedesaan. Mungkin di kota ada, tapi sekarang sudah beralih ya, kalau podcast ya istilahnya ya. Walaupun kalau saya lihat sebenarnya hampir mirip antara podcast dengan kalau ada yang siaran radio, tanya jawab dan yang lain, itu sebenarnya konsepnya hampir mirip ya. Kalau sekarang kalau di kota lebih kerennya dengan podcast gitu. Nah, itu podcast radio itu bisa menjadi salah satu media pembelajaran juga.
Ini kelemahan dari audiovisual. Yang pertama, untuk membuatnya, dari taking, processing, and presentingnya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalnya saya membuat slide tadi, sebenarnya slide-nya sudah selesai dari tadi. Tapi untuk bisa membuat audionya, ini saya harus dubbing nih. Dan dubbing itu kan tidak mudah. Dubbing mengisi suara itu tidak mudah. Ini aja udah banyak yang salah-salah gitu kan ya. Jadi lumayan lama, salah, retake lagi, salah, retake lagi. Kalau printed material kan tadi sudah selesai tuh PDF-nya, sudah bisa disebarkan. Nah, kemudian untuk visual, komunikasi visual mungkin ada di beberapa tempat itu, atau di beberapa kebudayaan yang mungkin dia tidak suka ya, atau mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang tidak mengizinkan adanya suatu media audiovisual. Kalau kertas, buku masih oke, tapi kalau sudah berupa radio, film, dan yang lain-lain, mungkin ada yang menolak. Oke. Di sini sampaikan television program today will reach fewer people, jumlah yang lebih sedikit, dan juga expensive, tapi bisa efektif untuk meningkatkan kesadaran mengenai lingkungan. Oke, jadi memang pasti ada kelemahan dan kelebihan ya. Nah, di sini sampaikan walaupun media itu dapat mencapai audiens yang luas, tapi tidak bisa mengontrol partisipasinya. Jadi kita hanya bisa encourage saja, hanya bisa membantu meningkatkan kesadaran, tapi kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Oke, kemudian juga presentasi bisa harus dirubah-rubah gitu kan. Harus dirubah-rubah, harus diperbaiki agar tetap menarik perhatian. Nah, kemudian di sini yang akhir disampaikan detail information must be parceled out slowly and simply. Jadi informasi detailnya itu harus disampaikan dengan pelan katanya kan, dan juga dengan cara yang sederhana agar tidak membuat audiens menjadi bosan. Dan itu lumayan susah memang. Oke. Jadi printed material audiovisual punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, ini ada beberapa contoh lagi media pembelajaran. Yang pojok kiri itu yang warna-warni, itu media pembelajaran audiovisual, itu dilakukan oleh ini di Botanical Garden di kebun raya kalau di kita. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengenalkan jamur-jamur yang ada di sana. Nah, dibuatnya dengan menarik ya. Jadi ada warna, kemudian sebenarnya ini ada suaranya, tapi karena saya hanya mengambil foto jadi suaranya tidak terdengar. Jadi diperkenalkan habitatnya seperti apa, warna jamur itu seperti apa. Ini kenapa ada gelap dan ada warna, ini karena memang malam. Jadi disampaikan juga ada beberapa jamur itu yang yang bercahaya di malam hari, fluoresen, saya lupa, bisa dicek ya gitu. Nah, kemudian bisa dilihat gambar yang tengah itu juga itu bidak catur juga bisa dijadikan media pembelajaran ya. Jadi kalau misalnya kita hanya belajar catur itu mungkin agak boring, jadi ini bidak catur model dari catur disimpan di pusat kota, jadi setiap orang bisa main. Ini menariknya, jadi misalnya ada yang datang terus dia lihat jalan, terus dia menggerakkan yang merah atau yang hitam, nah gitu, terus dia bisa pergi, atau nanti ada yang orang berikutnya yang melanjutkan. Tapi kadang-kadang juga ada yang ini orang stranger, tapi ada yang main, jadi walaupun stranger terus mungkin sama-sama tertarik terus main. Dan kalau misalnya mainnya di tengah kota itu kan jadinya lebih fun, lebih kenal. Jadi kita juga bisa membuat model dari lingkungan hidup gitu kan, model dari pembelajaran konservasi itu seperti ini, disimpan di tengah kota, dibuat dengan lebih fun.
Jadi orang belajar catur itu kan rumit ya, kalau bagi saya rumit kan, tapi dengan cara yang lebih fun, terus disimpan di tengah kota, semua orang bisa belajar, semua orang bisa lihat. Oke, nah kemudian yang paling kanan, yang itu banyak tulisannya, itu hampir itu sama dengan yang visual tadi ya, visual tadi, dan ini juga disimpannya di tempat lalu lalangnya orang, jadi semua bisa lihat. Oke, itu tadi beberapa contoh dari media pembelajaran. Nah, kan kita berpikir, kenapa sih kita memerlukan media pembelajaran? Kenapa nggak langsung aja ngomong, begitu kan? Di sini disampaikan why we need learning media. Itu alasan yang pertama adalah setiap orang itu akan belajar atau mengambil suatu informasi itu dari berbagai indera yang dimiliki. Ingatkan tipologi yang pertama itu ada yang membagi tipologinya berdasarkan yang visual karena memanfaatkan indera penglihatan, ada audio karena memanfaatkan indera pendengaran, gitu kan. Jadi orang itu belajar dari melalui mata, melalui telinga, hidung, mulut, lidah, tangan, kulit, dan yang lain-lain. Nah, di sini disampaikan adalah there is a relationship between the quantity of information we remember and the sense organs being used. Jadi ada hubungannya. Kalau misalnya kita hanya menggunakan mata saja, itu dengan menggunakan mata dan telinga itu ada perbedaan informasi yang kita tangkap, informasi yang bisa kita simpan, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk target sasaran. Di sini disampaikan student learn skill, concept, and ideas better when they try them out in practice. Jadi kadang-kadang kita memerlukan media pembelajaran yang bisa melibatkan aktif dari target sasaran kita. Kenapa? Karena di sini sudah disampaikan practice makes perfect. Jadi kalau dengan praktek biasanya itu akan lebih diingat daripada hanya diomongkan saja. Itu salah satu gunanya praktikum ya. Jadi kalau hanya kuliah saja gitu kan, belum tentu kalian ingat semua. Tapi kalau misalnya di materi di kuliah kemudian dipraktekkan di praktikum dan kalian praktek sendiri, itu biasanya akan lebih banyak yang mengendap di kepala. Nah, ini di bawah disampaikan ya oleh Iqbal Proverb, saya juga nggak tahu ini bacanya benar apa enggak. What I'm told I forget, what I see I remember, what I do build a castle in my head. Jadi apa yang disampaikan atau yang yang dikatakan gitu, saya lupa. Tapi yang saya lihat itu biasanya saya ingat. Apa yang saya lakukan, build a castle, itu istilahnya gini, nempel di kepala. Nah, nempel di otak. Nah, mana yang benar ya? Pokoknya itu. Oke. Nah, ketika kita membuat suatu media pembelajaran, ada beberapa hal. Ini hanya sebagian yang saya sampaikan. Nanti Anda semua diharapkan bisa mencari lagi sendiri. Ada beberapa faktor atau beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita memilih atau merencanakan suatu media pembelajaran. Yang pertama di sini disampaikan the reasons, goals, objective atau alasan, tujuan tujuan kita dalam membuat media pembelajaran tadi. Ini untuk apa? Apakah untuk hanya memberitahu saja, ataukah hanya untuk tapi juga untuk meningkatkan awareness tadi kan beda ya. Kalau printed misalnya memang hanya untuk memberitahu, tapi kalau untuk meningkatkan awareness itu audiovisual lebih bagus misalnya. Ataukah untuk meningkatkan keterampilan, berarti kalau keterampilan harus bagaimana? Harus lebih interaktif, berarti kan media pembelajarannya. Oke, kemudian juga selain dari tujuan kita, itu akan tergantung dari material atau kurikulum yang kita pegang. Jadi kalau kurikulum ini media pembelajaran, kalau untuk di sekolah itu kan ada mata pelajaran ya, ada kurikulumnya. Nah, di situ juga akan membedakan kira-kira media pembelajaran mana yang cocok. Sebagai contoh,
kalau kurikulum untuk matematika dengan kurikulum untuk seni budaya, apakah media pembelajarannya akan sama? Tidak kan ya? Belum tentu juga. Jadi kalau misalnya matematika mungkin memerlukan ada visual, sama-sama visual, tapi kan lebih ke chart, grafik, dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya untuk seni budaya, visualnya lebih ke yang mungkin artnya atau seni-seninya lebih banyak. Kemudian material juga, misalnya kalau simple, kalau pesan yang ingin disampaikan itu hanya simple, berarti mungkin printed material sudah cukup. Tapi kalau misalnya pesannya lumayan banyak, lumayan mendalam, mungkin kita perlu yang lain. Atau sama-sama printed material, kalau yang simple hanya bisa dibuat dengan poster misalnya. Tapi kalau lebih banyak kita buatnya dalam bentuk buku. Oke. Kemudian juga akan tergantung dari educator capability and capacity. Dari pembuat atau si pendidiknya. Atau kalau misalnya kita nanti membuat program, itu dari kitanya. Kemampuan kita itu yang mana dalam membuat media pembelajaran, mendesainnya, apakah kita bisa merancang, mendesain yang rumit, misalnya sampai membuat virtual reality, ataukah kita baru bisa yang simple saja. Itu dari sisi kemampuan. Ataukah dari sisi dana juga, nanti ada di bawah ya. Nah, hal yang lain itu dilihat juga dari target audience atau learner karakteristiknya. Ini beberapa alasan reasons dari penggunaan media dan media yang sesuai memang dengan tujuan yang ingin dicapainya tadi. Nah, ini contohnya misalnya untuk to form a clear idea of something. Jadi untuk membentuk atau memberikan gambaran yang jelas mengenai sesuatu yang abstrak. Oke, jadi misalnya kalau kita menerangkan mengenai taksonomi tumbuhan atau organ manusia, itu kan agak sulit untuk dilihat ya. Nah, kalau misalnya agak rumit tuh kan, kalau hanya digambarkan saja, itu dibuat visualnya saja, itu kita agak kesulitan untuk menunjukkan hal-hal yang detailnya. Makanya di sini lebih baik digunakan real object atau model. Kan banyak mungkin yang dulunya latar belakangnya biologi pernah belajar tentang organ organ tubuh. Itu kan ada ininya ya, ada modelnya. Maksudnya model itu apa, saya lupa namanya, tapi ada itunya, jadi hatinya sebelah mana, ini venanya dan segala macemnya, aliran darahnya kemana. Itu kan lebih enak kalau dengan real object. Oke, kemudian juga to stress the essential and leave non-essential in the background. Jadi untuk memfokuskan pada poin-poin yang penting gitu. Di sini dikatakan bisa dibuat dengan model atau scheme. Scheme itu dengan diagram lah ya, dengan skema. Kan kalau kita membuat kerangka pikir, itu kan kalau misalnya mana sih yang penting yang harus dilihat, kita membuat background itu kan lebih enak dengan diagram. Itu akan lebih jelas. Oke, kemudian to give visual access to something which may be inaccessible. Nah, ini tubuh juga begitu ya. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita mau belajar aliran darah dari jantung, paru-paru, dan yang lain-lain terus harus pakai kadaver. Tahu kan kadaver ya? Kan agak berat. Jadi ini pakai model, picture, foto, poster, film, dan yang lain-lain. Bisa dilihat ya bahwa setiap reason itu akan memerlukan suatu media yang khusus juga, yang memang sesuai dengan tadi. Oke, ini kan misalnya untuk to encourage emotional response, pakai film, foto, puisi. Jadi media pembelajaran puisi, lagu itu juga bisa menjadi media pembelajaran. Kalau tadi itu contoh dari reason ya, tujuannya reasonnya ini berarti media yang cocok itu ini, gitu kan? Nah, ini kita belajar mengenai karakteristik, atau ini karakteristik tidak
sama dengan karakteristik yang pengunjung ya, harus yang umur dan yang lain-lain, itu juga dilihat. Tapi ini ada hal yang lain yang perlu dilihat adalah bagaimana cara belajar dari target sasaran kita. Oke, di sini learner karakteristik, way of learning disampaikan, kita harus tahu bagaimana target audiens kita menerima informasi. Misalnya, kalau terutama kalau yang non formal ya, kalau non formal. Nah, terus kita mau ke masyarakat ke apa namanya? Ke masyarakat, kemudian ke ibu-ibu atau masyarakat yang ada di luar daerah. Nah, kita harus tahu mereka tuh dapat informasinya dari mana sih? Dari word mouth to mouth, dari mulut ke mulut, ataukah mereka lewat pamflet atau lewat apa namanya internet? Jangan sampai nanti kita sudah keren membuat audio visual, ternyata di sana untuk alat playernya aja untuk memainkan audio visual tadi tidak ada, karena biasanya mereka menerima informasi hanya berdasarkan oral. Nah, kalau oral berarti kita media pembelajarannya orang ya, dibantu dengan orang, atau misalnya atau paling banter hanya dengan pamflet atau leaflet. Nah, kemudian juga kita harus ngecek nih, kita harus tahu apakah mereka mendengarkan radio, melihat televisi, membaca koran tertentu, atau bagaimana. Jadi kita tahu media pembelajaran yang dibutuhkan itu apa. Kemudian juga kita harus tahu how literate is the audience. Seberapa level dari literasi orang tersebut. Seberapa kemampuan mereka membaca. Itu yang utama ya. Kalau misalnya mereka tidak bisa membaca, berarti mungkin dengan audio akan lebih enak ya. Atau kalau misalnya dengan printed yang lebih murah, berarti kan desain yang dibuat adalah gambar semua, misalnya seperti itu. Nah, kemudian can the people read or write? Are they visually literate? Jadi ini karakteristik harus diperhatikan agar kita bisa membuat media pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Ini ada salah satu contoh. Ini kalau bisa diperhatikan, dilihat di pohonnya ada yang kelihatan. Ini di kawasan wisata. Memang saya lebih banyak mengambil contoh di kawasan wisata ya. Jadi lebih ke non formal. Memang nanti kita juga belajar interpretasi di semester depan. Nah, ini pohon ini jadi dia pakai audio visual. Nah, visualnya itu kalau bisa dilihat itu adalah mata dan mulut yang ada di pohonnya ini, gitu kan. Dan ini menggunakan real object. Jadi udah campuran ya. Ada real objectnya. Kemudian ada jadi itu sudah bisa visual, tapi ada visualnya lagi. Nah, jadi pohon ini dianggap bisa ngomong. Nah, bisa kelihatan ini ada radionya yang di bawah. Jadi pohon ini menerangkan mengucapkan selamat datang kepada orang-orang, kemudian dia menerangkan siapa dia kepada orang-orang tadi. Jadi kita sambil lewat kita juga tertarik ya melihatnya ya. Ini pohonnya bisa ngomong, dia ngomong apa begitu. Ini udah campuran real object, ada audionya dan ada visualnya. Oke. Jadi kalau kita membuat kan menarik begitu. Ini mungkin sudah pernah dapat ya, saya kurang tahu bahwa ada pembelajaran orang dewasa itu seperti apa. Itu kan berbeda dengan anak-anak, berbeda dengan remaja ya. Dan itu akan mempengaruhi dari media, terutama dari isi informasi yang kita sampaikan. Nah, di sini kalau adult itu katanya adults have a higher sense of self-direction and motivation. Yalah karena dia sudah dalam tahap yang mapan, jadi dia sudah memiliki motivasi, kemudian memiliki sudah tidak labil lagi lah gitu ya, sudah memiliki arah hidup yang jelas. Jadi dia istilahnya sudah tahu apa yang dia mau. Nah, kemudian juga dia kalau orang dewasa itu sebagian umumnya, generalnya menggunakan hidup mereka, pengalaman hidup mereka untuk sebagai media pembelajarannya. Jadi kalau kita ingin menggunakan atau memberikan message-nya, berarti kan kita harus melihat latar belakangnya dia apa. Karena kita harus melihat experience-nya dia apa. Jadi kita bisa menyesuaikan. Kemudian juga adults focus on achieving goals. Jadi harus clear sekali goals dari message kita itu apa.
agar adult tadi, orang dewasa tadi bisa tahu juga, oh goalsnya ini sesuai tidak dengan goalsnya dia. Di sini adults need to know how the information is relevan dengan dianya, dengan kehidupan dianya. Karena kalau tidak relevan biasanya sudah tidak menarik lagi, bukan tidak menarik ya, dia tidak menganggap itu penting, pesan itu penting. Jadi kalau kita ingin memberikan pesan tentang lingkungan, tentang konservasi, kita harus membuat bahwa pesan itu sesuai atau relevan dengan latar belakangnya dia, dengan experience-nya dia, dengan apa yang dia butuhkan. Adults juga katanya praktikal, walaupun tidak semua ya, tapi sebagian besar praktikal. Kemudian lebih melihat pada mentorship, kemudian open for modern ways, kemudian mereka want to choose how they learn. Jadi kita menggunakan berbagai media. Untuk adults mungkin kita sebaiknya menggunakan berbagai media, jadi mereka bisa memilih, oke, saya mau belajarnya lewat yang mana, informasinya lewat yang mana, gitu. Nah, kalau tadi orang dewasa, yang ini young people, katanya youth, anak muda. Anak muda zaman dulu dan anak muda zaman sekarang itu kan sangat jauh berbeda ya. Jadi kalau misalnya dulu katanya old teaching itu conventional speed, monotasking, linear approach, standalone, kompetitif, pasif, dan yang lain-lain. Tapi kalau sekarang itu kita harus tweet speed, multitasking, itu yang sekarang dengan kampus Merdeka Belajar dan yang lain itu diharapkan bisa mengadopsi ini. Non-linear approach, connected, jadi tidak tidak misah-misah materinya, tapi ada benang merahnya antara materi yang satu dengan yang lain. Terus sistem belajarnya juga kolaboratif, aktif. Jadi aktif itu makanya nanti harus banyak bertanya. Kalau pasif itu kan hanya mendengarkan. Kalau di sekolah itu guru yang ngoceh banyak, siswanya hanya iya. Kalau sekarang itu sudah tidak bisa ya. Sekarang itu siswa juga sudah harus two-way communicate. Jadi two-way communication, jadi harus sudah aktif juga. Kemudian learning by playing. Kemudian instant. Ini yang memang kalau dulu yang dilihat itu ada prosesnya seperti apa, sekarang hasilnya seperti apa. Kalau dulu reality, jadi konteksnya, kalau sekarang kita bisa sambil menghayal, ada fantasy, kan? Kemudian juga kalau dulu teknologi as a itu musuh gitu kan, tidak banyak yang memanfaatkan teknologi. Tapi kalau sekarang teknologi adalah as a friend. Tanpa teknologi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Itu pembelajaran anak muda katanya. Kalau yang tua mungkin dikasih teknologi, ya seperti saya konvensional, agak lumayan ngos-ngosan ya. Kalau bagi kalian mungkin teknologi itu memang bagian dari hidup, begitu. Nah, ini learning style, 7 ways to learn. Nah, tadi kan di atas ya sudah disampaikan ya, tipologi media itu menggunakan panca indera. Ya, kenapa? Ya, karena memang setiap orang cara belajarnya beda-beda. Ada yang bisa belajar dari melihat saja, dari membaca, ada yang bisa belajar hanya dari mendengar, ada yang bisa belajar itu sambil ngomong, gitu kan? Ada yang belajar banyak sambil bergerak, kinestetik, ada yang sukanya matematika, cara berpikirnya logical atau mathematical, ada yang interpersonal, ada intrapersonal. Jadi ini ada bermacam-macam cara belajar. Ini harus kita perhatikan. Dan memang kalau misalnya ada yang bertanya, lah bukan kita tidak mungkin membuat media pembelajaran berbeda bagi setiap orang. Iya, betul. Salah satu caranya adalah bagaimana dalam membuat media pembelajaran kita gunakan lebih dari satu, misalnya kalau panca indera berarti lebih dari satu panca indera. Jadi kalau misalnya orang tersebut tidak suka membaca, tapi paling tidak ada audionya, jadi dia bisa dengar. Kalau dia tidak suka tulisan, berarti harus kita tambahkan gambar yang warna-warni atau bagaimana. Jadi dia masih bisa melihatnya. Jadi jangan membuat media pembelajaran yang monoton. Itu sebenarnya intinya. Karena memang kita tidak mungkin membuat media pembelajaran itu yang sesuai, maksudnya kita membuat media pembelajaran khusus untuk satu orang. Akan sangat sulit kan? Apalagi kalau misalnya kita mentarget sasarannya banyak,
gitu. Jadi buatlah media pembelajaran yang memang bisa dinikmati, bukan dinikmati, maksudnya menggunakan berbagai panca indera tadi. Ini lebih ke bentuk pembelajarannya, ada yang formal, ada yang non formal ya. Di sini disampaikan bahwa biasanya pada saat ini 95% itu informasi message itu kita didapatkan dari formal learning. Oke, padahal berdasarkan teori gitu kan, sebenarnya lebih bagus itu lebih banyak bukan lebih bagus ya, bahwa 70% itu kita bisa memahami mengenai sesuatu itu kalau is on the job berarti di pekerjaan kita, tapi kalau kita belum kerja dari apa yang kita lakukan. Itu 70% lebih bisa kita ingat, lebih bisa kita pahami. Kemudian 20% itu dari yang kita pelajari dari orang lain. 10% itu yang kita dapat dari kursus atau dari pendidikan formal. Jadi kenapa ingat waktu yang di pendidikan konservasi yang non formal itu adalah komplement dari yang formal. Di sini juga disampaikan bahwa did you know the brain forget 50% of what you learn in classroom dalam 1 jam. Jadi setelah ini 1 jam kemudian belum tentu kalian ingat apa yang saya sampaikan di sini. Gitu. Ini learning pyramid. Jadi kita bisa lihat bagaimana manusia, katanya menurut teori, bagaimana student itu bisa mendapatkan pemahamannya. Oke, jadi dia bisa mendapatkan pemahaman itu 10% dari reading, 20% dengan menggunakan audio visual, dia bisa mendapatkan 30% dari demonstrasi, kemudian jika diskusi jadi dia akan memahami 50%. Nah, kemudian melakukan itu 75%. Nah, mengajarkan kembali kepada orang lain itu bisa mendapatkan 90%. Jadi kalau kita memiliki, kan sudah sering ya orang-orang katakan bahwa kalau kita memiliki pengetahuan, kalau kita memiliki misalnya kita punya makanan satu nih, kalau kita berikan kepada orang lain, makanan kita habis. Tapi kalau kita memberikan pengetahuan kita malah bertambah gitu, tidak habis. Kan kita ngasih tahu ke orang, kecuali kalau pas lagi ujian ya, kalau lagi ujian mah beda hal itu mah. Tapi kalau misalnya untuk dalam pelajaran, dengan kita mengajarkan kepada orang lain, biasanya kita akan lebih memahami yang tadinya kita tidak pahami, tapi dengan mengajarkan kepada orang lain, biasanya kita akan mencari tahu, kemudian kita akan menjadi lebih paham. Jadi dengan teach others, itu 90% orang itu bisa memahami atau meningkatkan pengetahuan atau keterampilan mengenai sesuatu hal. Ini learning pyramid ya. Jadi kita bisa lihat ya, yang tadi saya sampaikan, bahwa jika membuat media pembelajaran, usahakanlah yang multimedia atau media pembelajarannya banyak begitu. Kalau tadi kita berbicara mengenai cara belajar orang-orang, cara belajar manusia. Nah, untuk membuat media pembelajaran, hal yang sangat penting lainnya yang harus kita kita perhatikan adalah material atau kurikula atau konten atau message yang ingin kita sampaikan. Nah, di sini katanya menurut teori bahwa kalau media itu hanya sebatas vehicles atau alat untuk menyampaikan informasi. Nah, yang lebih pentingnya lagi itu adalah informasinya itu sendiri, begitu. Kalau alat tadi itu kan lebih ke arah murah, mahal, cepat tidaknya, gitu. Tapi hal penting lainnya harus perhatikan adalah informasinya sendiri. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa mungkin suatu media tidak bisa menyampaikan suatu jenis
informasi. Misalnya, newspaper cannot transmit sound or real-time visual event. Itu lebih sesuai aja kalau misalnya kita ingin menyampaikan informasi mengenai sekarang kan banyak bencana nih ya, konservasi dihubungkan dengan bencana. Mungkin kalau printed material itu agak susah, tapi kalau kita membuat audio visual dengan menunjukkan, itu akan lebih cepat dan lebih mengena. Nah, itu kira-kira. Oke. Hal-hal yang harus kita perhatikan dari message dari konten kita itu adalah, pertama, sebenarnya seberapa banyak informasi yang kita ingin sampaikan atau yang dibutuhkan oleh peserta didik atau target sasaran kita agar mereka bisa merubah perilakunya menjadi lebih environmentally friendly gitu. Kemudian apakah pesan tadi bisa disampaikan secara singkat atau perlu penjelasan yang lebih detail gitu. Kemudian apakah penjelasan tadi cukup diberikan sekali atau harus secara terus-menerus. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan kita dalam membuat atau merancang sebuah media pembelajaran. Hal lain lagi yang menjadi bahan pertimbangan ketika kita memilih suatu media untuk program kita, program pendidikan konservasi, yaitu adalah educator capability and capacity. Jadi kemampuan, kapabilitas, kapasitas kita sebagai perencana, pelaksana, pembuat program tadi. Apa yang harus dilihat dari kita? Itu yang pertama adalah knowledge kita, sejauh mana. Apakah kalau misalnya tadi disampaikan, kalau misalnya kita untuk membuat kemampuan kita untuk menyampaikan pesan itu apakah dalam bentuk printed atau audiovisual. Kalau misalnya tadi kan sudah disampaikan, kalau misalnya audiovisual itu berarti informasinya lebih detail, begitu kan ya. Nah, apakah kita bisa sampai seperti itu? Kemudian skill itu dalam tadi sudah disampaikan ya, menulis, menggambar, layout, shooting, apalagi dubbing dan yang lain-lain. Itu skill. Kemudian time, seberapa banyak waktu yang kita punya untuk membuat media pembelajaran tadi. Kalau untuk membuat printed material itu kan istilahnya misalnya 1 jam cukup, tapi kalau audio visual itu memerlukan waktu 2 kali. Pengalaman itu kan memerlukan waktu 2 kali lebih banyak atau malah lebih 3 kali lebih banyak. Apakah kita punya waktu tersebut? Nah, kemudian yang berikutnya adalah budget. Seberapa besar uang yang kita miliki, anggaran yang ada untuk membuat media tadi. Kalau tidak terbatas, ya kita bisa buat banyak. Tapi kalau misalnya terbatas, mana yang kita bisa buat? Itu kira-kira. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa menjadi bahan pertimbangan jika kita menentukan atau membuat media pembelajaran. Itu adalah siapa yang akan atau yang bisa melaksanakan program tadi. Kalau semua orang bisa, berarti kira-kira media yang dibutuhkan itu seperti apa. Kalau tidak bisa, berarti medianya bagaimana. Terus berapa banyak waktunya, tadi sudah disampaikan ya. Kemudian kan tadi perlu skill nih, jadi apakah perlu training, supervisi, monitoring atau apa. Kemudian juga kalau misalnya ingin berhasil pada jangka panjang, kira-kira media yang sesuai itu apa. Nah, kemudian how much money, equipment, dan yang lain-lain yang available. Apakah ada bantuan dari orang lain atau bagaimana. Ini hal-hal yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita lihat pada saat kita menentukan atau mengembangkan atau membuat media pembelajaran untuk program kita. Oke, yang paling murah mungkin untuk saat ini untuk kita printed sebenarnya sekarang lebih cenderung lebih mahal ya. Audio visual cenderung lebih murah karena sekarang software dan yang lain-lain itu sudah banyak yang free. Berbeda dengan zaman saya dulu printed material itu jauh lebih murah. Karena dulu untuk kalau untuk syuting aja handphonenya kan tidak seperti sekarang bisa buat video. Handphone dulu kan hanya cukup buat SMS.
Tapi kalau sekarang mungkin untuk membuat audiovisual lumayan lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan dengan printer, karena ngeprint sekarang sudah jauh lebih mahal. Kira-kira seperti itu. Jadi coba kita lihat kapasitas kita, kemampuan kita, apa sih yang kita punya, apa yang kita mampu untuk membuat media pembelajaran tadi. Dan yang perlu diingat, ini kan materinya mengenai pendidikan konservasi, jadi kaitkan kemampuan kita, pengetahuan kita terkait dengan message tadi, itulah terkait dengan lingkungan. Sesuaikan dengan pengetahuan kita. Jadi kalau ada yang SC dan bukan kehutanan, berarti materinya tidak harus memaksa mengenai konservasi atau kehutanan. Bisa membuat media pembelajaran sesuai dengan latar belakang kita, tapi dihubungkan dengan masalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sudah slide terakhir ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.